polisi yang kebetulan berkulit putih dicekek sampai kemudian meninggal. Kita dalam bekerja sebagai jurnalis, pesannya tuh satu, berdiri di atas semua, dan itu bukan masalah yang mudah. Loskar sekalian, balik lagi di Sriwijaya Cash FH Unsri TV. Say low, say loud. Oke Loskar sekalian, hari ini kita balik lagi di channel kebanggaan kita FH Unsri TV Sriwijaya Cash, say low, say it loud. Hari ini kita kedatangan kembali tamu yang sangat spesial, dan tentunya pertama-tama kita kenalan dulu ya. Sudah bersama saya hari ini Ibu Weni Ramdiastuti yang merupakan jurnalis lah ya kita bilangnya ya Bu ya, jurnalis veteran. Sudah sangat legend dan sangat berpengalaman di bidang jurnalis. Ibu Weni boleh disapa Bu Loskar sekalian, mungkin apa kabarnya Ibu Weni? Baik. Terima kasih Mbak Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizennya say low, say it loud. Say it loud, say it loud. Iya. Keren banget ya tempatnya. Iya, ini kita baru launching Ibu kebetulan baru mungkin jalan 5 bulan. Inisiasi dari dekan yang baru saja dikukuhkan Profesor Febri. Iya, sahabat saya luar biasa. Iya, dan Bu Weni juga baru MSI-nya baru digelar ya Bu ya, beberapa waktu terakhir ya. Ya. Jadi sekarang gelarnya Weni Ramdiastuti MSI. Sarjana jurnalistik kemudian MSI baru saja didapatkan. Iya. Tapi kalau memang jurnalis itu Bu, memang semua ilmu pasti menguasai kayaknya ya Bu ya. Dikit-dikit. Ya, dikit-dikit tapi semuanya ya. Walaupun gak detail gitu ya Bu ya. Oke, Bu, hari ini kita mungkin akan bahas sharing lah ya tentang dunia jurnalis, apalagi di zaman sekarang yang sudah serba digital gitu. Pasti sangat banyak tantangan dan isu-isu yang kemudian muncul di dunia jurnalis yang dulunya memang apa-apa kita koran gitu ya Bu ya, yang nggak ada lah di media sosial itu sangat jarang gitu. Nah kalau boleh tahu nih sebelum kita mengulik itu, sekarang Bu Weni aktifnya di manakah Bu? Apakah masih di Tribun atau sudah hijrah kemana? Boleh Bu di sharing. Baik, terima kasih Mbak Almira kesempatannya. Berbiasa sekali. Kayaknya tempat untuk podcast terkeren deh. Dia Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Betul. Biasa. Dan Prof. Febrian ini tentu beserta semua stafnya tuh menurut saya sih menjawab tantangan zaman. Ya kan, kita semua sudah, tadi Almira bilang hijrah, mungkin bukan hijrah tapi berpindah gitu kan. Yeah. Jadi alat menyampaikan pesan itu zaman sekarang kan semuanya pakai digital. Kalau digital berarti terhubungnya dengan internet kan gitu. Iya betul. Nah ini saya kira Prof. Febrian bisa segera mengantisipasi perubahan zaman. Gitu ya. Salah satunya dengan inilah ya Bu ya, podcast ini gitu ya. Tadi Almira tanya bagaimana media massa itu bisa berubah gitu kan ya. Saya adalah produk wartawan era cetak. Iya. Gitu kan ya. Oke. Saya lulusan jurnalistik. Saya kerja di koran di Pos di Tribun Sumsel. Punya pengalaman 35 tahun jadi wartawan gitu ya. Saya merasakan berkeringatnya ke lapangan dengan bukan dengan ponsel tapi berbekalkan tape. Ya, merekam semua omongan jabat publik supaya nggak salah gitu. Untuk hadir di lapangan secara langsung meliput untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Ya. Nah, itu semua disampaikan melalui cetak. Ya. Tapi sejak tahun 2000 kira-kira, di mana internet mulai hadir di Indonesia,
itu kelompok Kompas Gramedia segera berkonvergensi, ya, punya platform online, website gitu ya Bu ya. website, ya. Dan kami semua pada waktu itu dikumpulkan oleh pendiri Kompas Pak Utama untuk memberitahu bahwa zaman berubah. Ya. Tahun 2000 nih kami udah dikumpulin. Jadi waktu itu saya masih pada posisi manajer liputan, dikumpulin semua di Jakarta untuk diberitahu bahwa zaman berubah. Nah, beguyur atau melempar gila kemudian apa yang disebut dengan online. Apa yang kami semua bekerjanya mulai dengan online seperti itu. Dan sampai sekarang tentu yang kita nggak menyangka bahwa begitu cepat ditinggalkan oleh kita. Di satu sisi itu menimbulkan keprihatinan tentu saja bagi para pemangku pekerja yang di media cetak ya Bu ya. Tapi pada sisi lain itu menimbulkan tantangan baru. Karena apa? Karena kalau kita nggak memakai semua platform, baik itu di online, baik itu di sosmed, maka kita akan ketinggalan zaman. Dan grup Tribun yang berada di bawah Kompas Gramedia, semua punya online ya Bu ya. Online, semua punya TikTok, semua punya sosmed, semua punya YouTube, itu. Dan alhamdulillah saya melewati semua masa itu. Sampai kemudian saya purna pada 1 Juni 2023 ini. Oke, baru aja berarti ya Bu ya. 2 bulan mungkin ya. Jadi kalau dibilang sekarang saya kegiatannya apa, saya ya kebetulan saya diminta untuk menjadi tenaga ahli di Kemenhub. Untuk LRT dan perhubungan darat. Di Palembang ya Bu ya. I see. Oke, berarti sekarang berpindah, bukan hijrah ya Bu ya judulnya. Berpindah, namun ya tetap lingkupnya tetap ke situ juga ya Bu ya. Kehumasan, karena bagaimanapun jurnalistik kan nggak bisa lepas dari hal-hal terkait dengan kehumasan juga. Yang selama ini memang saya tekuni juga. Kalau boleh mundur sedikit Bu, tadi kan Bu Weni katakan sudah 35 tahun di dunia wartawan, jurnalis dan lain sebagainya. Berarti itu awal sekali usia berapa ya Bu? 25 tahun langsung mulai. Itu berarti masih udah lulus kuliah, langsung terjun ke dunia jurnalis, itu langsung kerja di tempat di Sriwijaya Post itu. Iya siap Bu. Saya lulus dari ISIP Jakarta, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, tempatnya di LA, Lenteng Agung bukan? LA juga ya Bu ya. Kemudian saya diterima di Sriwijaya Post. Sriwijaya Post itu adalah koran daerah punya Kompas Gramedia. Nah, tahun 8 Agustus tepatnya saya sampai di Palembang. Bila saya wartawan Sriwijaya Post sampai saya pensiun dengan posisi terakhir sebagai pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Berarti awal mula 25 tahun. Nah, 35 tahun. Dimulainya sejak usia 25 tahun. Nah, itu yang membuat Bu Weni tertarik di bidang jurnalis itu sebenarnya apa Bu? Udah dari lahir emang udah ditakdirkan jadi wartawan ya. Kalau boleh tahu kenapa itu ya Bu ya, bisa dikatakan sudah ditakdirkan mungkin gitu. Gimana ya? Saya tuh dari kecil udah suka baca koran. Iya. Orang zaman sekarang nggak kenal. Kelas 4 SD itu saya sudah, kan di rumah langganan Kompas tuh. Saya sudah bisa pikir, ini kenapa sih ada foto sebesar ini di halaman 1? Kemudian ada judul besar di halaman 1, yang lain sementara berita-berita lain. Kenapa sih foto ini ditempatkannya di sini? Harus ada judulnya seperti ini. Udah kritis dari kecil ya Bu ya? Nggak tahu kenapa. Lihat koran gitu ya? Nggak tahu kenapa. Dan kebetulan saya suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau matematik bego. Pelajaran bahasa Indonesia lumayan. Pinter tuh. Iya. Sekarang saya bisa tuh. Bagus. Mungkin kemampuannya atau kelebihannya di situ. Di bidang itu. Jadi memang dari kecil tuh udah suka melihat sebuah pemberitaan tuh kenapa bisa tampil seperti itu. Nggak tahu kemudian misalkan bahwa berita itu bagaimanapun ada motif untuk Iya, kenapa dia pakai gambar yang besar di halaman 1 gitu ya Bu ya mungkin. Jadi memang dari kecil sudah tertarik, kemudian jadi tamat kuliahnya pun udah jurusan itu ya Bu ya, jurnalis.
Jadi tamatnya ya udah langsung aja di dunia jurnalis gitu. Nah, selama 35 tahun itu Bu, tentu banyak banget yang Ibu Weni lewati lah. Ya tadi Bu Weni bilang beberapa zaman udah diikuti semua sampai sekarang digital gitu. Nah, dari awal sampai ke Purna itu Bu, kira-kira ada beberapa, mungkin kalau satu nggak mungkin ya, pasti ada beberapa pengalaman yang mungkin sangat berkesan buat Bu Weni sendiri selama menjadi jurnalis 35 tahun itu. Tadi Almira bilang nggak mungkin 1-2. Iya, pasti beberapa. Kalau gubernur saya sudah dari zaman Pak Sainan Sagiman. Oke, itu melahirkan. Saya tahun 94. Iya. 88 itu Pak Sainan pada ujung pemerintahannya. Jadi ada sudah berapa 6 atau 7 gubernur ya kita ya. Oke. Dan saya dari wartawan unyu-unyu sampai kemudian umur 60 waktu itu. Iya. Dan jadi artinya apa? Saya sudah menghadapi setiap tipe kepemimpinan, baik sebagai gubernur, maksudnya kepala daerah, kemudian pangdam, seperti kemudian wali kota dan kepala daerah semua kabupaten kota. Tentang misalkan ancaman, kemudian datang ke kantor, kemudian ada orang yang komplain berita, marah-marah, mau ngancem, kekerasan, almost sudah saya hadapi. Alhamdulillah semua bisa dilewati ya Bu ya. Intinya tuh cuma apa yang saya mau bilang, bahwa kita dalam bekerja sebagai jurnalis, pesannya tuh satu, berdiri di atas semua, dan itu bukan masalah yang mudah untuk menimbang-nimbang, menimbang-nimbang kalau berita yang ini kami tampilkan kira-kira pihak besan yang sano marah gak ya? Betul. Iya. Kalau yang ini ditampilkan pihak yang sana marah nggak ya? Untuk bersikap bijak ya dalam setiap pemberitaan yang kita unggah, perlu jam terbang. Pasti Bu. Perlu jam terbang. Kadang udah jam terbang tinggi pun masih ada aja. Iya Bu ya. Keplesetnya, ada keplesetnya. Dan kalau itu yang dihadapi, maka jalan satu-satunya untuk yang harus dilakukan apa? Minta maaf. Ya. Itu aja ya Bu ya. Kita nggak minta maaf, urusannya tambah panjang. Benar. Dan pekerjaan kita akan terganggu. Yang pasti jangan sampai menurunkan integritas kita. Ya. Sebagai wartawan, sebagai pemimpin sebuah media, juga tentu sebagai sebuah media massa. Oke, berarti satu yang paling berkesan menurut Bu Weni apa Bu? Yang paling berkesan ya. Mungkin saya melalui era dulu. Ada masa baru jadi wartawan, 88, kami bikin sebuah judul headline, itu judulnya gini, Pangdam 2 diperadilankan. Oke. Itu untuk sebuah kasus tanah kalau saya nggak kami dapat sumbernya dari LBH. Kami muat sebagai berita, kami sudah konfirmasi dan segala macam, tapi kemudian Pangdam pada saat itu nggak berkenan. Kami mungkin karena juga masih muda, masih semangat, macam. Jadi kami bikinlah judul itu. Pangdam 2 diperadilankan. Apa yang terjadi? Saya dan dari Pemret sampai wartawannya itu di screening di Kodam 2 Sriwijaya. Efek dari berita itu tadi ya Bu ya. Padahal baru screening. Jadi kita tuh diperlakukan seperti kita itu seolah-olah diperiksa gitu ya Bu ya. Di screening. Dari pagi sampai ya kira-kira hampir jam, saya lupa ya persis, malam gitu. Di screening untuk mengisi lembar bahwa kita betul-betul bebas dari organisasi. Ya. Masih zaman Orba. Sebentar saya baru umur 25 tahun gitu. Jadi kalau dari sisi mental, alhamdulillah terbentuk lah dengan pengalaman-pengalaman. Belum juga saya cerita, saya pernah di Cywar oleh petinggi lah, termasuk di Kodam 2 Sriwijaya. Dia main-mainkan pistolnya gitu ya di rumahnya. Meskipun pistol itu mungkin tidak berpeluru. Anak, untuk wartawan muda seumur saya. Betul. Di Cywar seperti itu siapa yang takut? Siapa yang nggak takut? Apalagi perempuan. Pasti tertekan gitu ya Bu ya. Dalam macam. Oke, itu era Orde Baru ya.
Kemudian apalagi banyak sekali pengalaman di Sriwijaya Pos. Koran pernah tutup waktu itu. Ya, itu kapan itu ya, Bu? Ada masa Pak Pas. Hasan Basri. Heeh. Ya, koran kami, media kami boleh dibilang dicampuri untuk segala keputusannya. Iya. Itu nggak boleh kan? Heeh. Oke, masuk pada zaman Pak Rosihan Arsyad. Pak Rosihan Arsyad. Hanya karena berita kami juga maju ke pengadilan. Oke, itu seperti yang kasus yang Pangdam tadi ya, Bu ya. Sampai maju ke pengadilan. Meskipun saya hanya sebagai saksi. Tapi saya yang ngedit, tapi judul saya diedit diubah oleh Pak. Oh, oke. Iya. Malam waktu itu. Oke, bisa kita atasi. Apalagi misalkan zaman reformasi. Kalau zaman reformasi lebih ngeri lagi karena kita berhadapan langsung dengan preman-preman. Iya. Premannya datang ke kantor, pakai cincin 10 ekor, tinggi besar, ngancem, ya kan, untuk pemberitaan yang kami tidak salah karena kami sudah memberi ruang jawab kepada dia, tapi dia tetap nggak happy. Akhirnya dengan bersilat lidah dan segala macam dan saya meminta maaf, akhirnya selesai. Jadi itu tadi. Belum juga misalkan saya di sidang di Dewan Pers untuk sebuah pemberitaan yang kami sudah memenuhi kaidah kode etik jurnalistik, tapi si penggugat itu merasa tidak puas. Oke. Jadi dia langsung ngadu ke Dewan Pers. Saya datang ke Dewan Pers, diadili di Dewan Pers. Jadi artinya apa? Pekerjaan jurnalistik, ya, pekerjaan sebagai wartawan itu memang bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi kepentingan publik. Saya nggak boleh punya interest pribadi. Misalkan saya nggak suka nih sama Pak Febrian, gimana caranya saya untuk menjatuhkan Pak Febrian? Itu sudah ada motif. Ya, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh dengan kaidah kode etik. Jadi pekerjaan wartawan itu seperti hanya dengan pekerjaan sebagai seorang hukum, lawyer, aparat, seorang dokter. Kenapa? Karena itu semua berkaitan dengan keselamatan manusia. Kalau wartawan tetap dengan nama baik. Nah, saya punya interest tidak suka pada seseorang, tapi ketika itu sudah kembali ke kantor, ke media, nggak boleh ada pemberitaan yang menjurus atau tendensius yang sifatnya pribadi. Karena itu tentu akan menjatuhkan. Kalau kayak gitu bisa digugat sebenarnya. Cuman yang saya sayangkan belakangan banyak orang yang nggak tahu. Pejabat misalkan takut berhadapan dengan wartawan gitu ya, Bu. Wartawan tanda kutip, media online yang seperti apa. Karena itu tadi boleh dibilang berbias lah ya bedanya antara yang kepentingan pribadi. Iya benar. Karena sekarang juga kode etik yang seperti Bu Weni bilang itu sudah pudar kayaknya ya, Bu ya. Maksudnya kayak yang penyebaran hoax semakin banyak gitu kan. Mungkin yang menyebarkan hoax pasti tujuannya yaitu tendensi entah dia negatif, positif ke salah satu pihak, negatif ke pihak lainnya gitu kan, menyebabkan ya berita itu pasti merugikan, ada yang merugikan bagi beberapa orang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat zaman sekarang nih, Bu, kan semua serba digital. Kalau dulu Almira pas SMA itu sempat ikut Bu, ada wajah salah satu media cetak. Jadi yang kayak rekrutmen untuk anak-anak muda yang tertarik dengan jurnalis. Waktu itu sempat ikut di Tribun apa Seribu? Tetangga. Kebetulan tetangga. Nah, di situ ikut itu, lihat semua proses percetakan mulai dari liputan, berita, wartawan dan lain sebagainya. Kemudian begitu sekarang menjadi dosen dituntut untuk menulis gitu ya, Bu ya, meneliti kemudian mengabdi. Nah, menulis Almira pelan-pelan coba melalui artikel populer yaitu di koran. Masuknya di Tribun beberapa kali, sudah sempat masuk di Opini Tribun gitu. Nah itu dibaca beberapa orang kan, cuman emang gitu, Bu, yang dibaca itu bukan korannya tapi online-nya. Iya, yang kita posting juga kan pasti langsung link ke website itu gitu. Nah, kemudian ditanya nih, ada korannya nggak ini? Ya ada, malah justru sebenarnya yang dibaca itu koran. Kita
yang sebagai pemberi opini nih Bu, penulis opini, Almira carilah Tribun itu. Tapi nyari Tribunnya karena ada opini yang ditulis gitu, bukan karena mau baca koran gitu ya Bu. Belilah di lampu merah gitu, ada Tribun, beli. Nah sekarang itu memang tipis ya koran Bu ya, nggak setebel dulu gitu. Pas zaman kuliah, zaman SMA itu masih tebel-tebel koran. Sekarang tipis ya, itu tadi maksudnya kayak ya prihatin juga karena memang semuanya serba digital. Ya kita bisa sambil rebahan gitu ya Bu ya, scrolling. Bahkan Tribun juga sering lewat di TikTok berita-beritanya gitu. Nah kadang sedih juga lihat komen-komen netizen yang kayak Bu Weni bilang tadi. Bahkan kalau dulu mungkin kita nggak tahu ya Bu ya, kalau misalnya di jurnalis itu nggak bisa secara langsung mendengar komentar publik terhadap berita itu. Kalau sekarang kan kita bisa langsung komen gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu tantangan kah pada saat Ibu Weni kan baru ini purnanya Bu ya, baru Juni nih, berarti kan kita digital banget itu meningkatnya mulai COVID itu ya Bu ya, benar-benar tinggi digitalisasi. Nah kira-kira sejak digital ini meningkat sangat pesat itu Bu, tantangan yang paling berat menurut Bu Weni sebagai ya terakhir Pimret gitu, itu apa Bu? Tantangan paling berat adalah bagaimana media konvensional itu bisa tetap mempunyai liputan-liputan yang khas, ya. Oke. Liputan yang different dengan apa yang ada di sosmed. Seperti itu. Iya. Karena gini, kalau kita membandingkan sosmed dan media massa konvensional tentu nggak akan pernah bisa. Ya. Sosmed pasti akan lebih cepat karena langsung dipegang on hand oleh setiap netizen. Betul. Sementara kalau media konvensional tentu harus melewati birokrasi yang panjang, mulai dari wartawan, ada gatekeeper-gatekeepernya, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kebutuhannya, needs-nya, needs-nya netizen itu bisa terakomodir melalui koran chat. Sesuatu yang boleh dibilang sekarang agak sulit. Iya. Agak sulit, kita harus akui. Tapi kan tentu media konvensional seperti grup Tribun nggak kehilangan akal. Itu menimbulkan tantangan baru. Makanya platformnya untuk kegiatan-kegiatan digital activity itu banyak banget, beragam, ya, dan berusaha untuk memenuhi needs-nya netizen. Iya. Tentu ada podcast, betul. Tentu ada Twitter tapi nggak seberapa ya, karena memang kurang main Twitter. Iya. Nggak kayak Jakarta. Betul. Itu ada sosmed. Kalau YouTube almost 2 juta loh Tribun Sumsel itu subscribernya. Wow, jadi itu inilah panutan kita lah Bu ya. Supaya bisa cepat. Oke, banyak juga ya Bu. Di situ itu kita sudah dapat gold button ya Bu ya. Itu terakhir saya di sana. Sekarang udah 1,8, jadi udah meningkatnya udah banyak banget. Tapi kan soal banyak itu juga nggak jadi jaminan. Betul. Kan tiba-tiba di-hack kan gitu. Ya. Punya akun cadangan yang lain. Betul. Jadi artinya apa? Memang selalu ditantang karena zaman digital ini yang dibuat orang dengan sangat mudah itu justru menimbulkan adrenalin gitu ya. Harus bikin inovasi lain gitu ya Bu. Media untuk terus berkreasi. Nah, sepanjang kita terus melakukan hal-hal yang inovatif, kemudian juga tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Itu yang penting Bu ya. Kan karya-karya jurnalistik yang punya nilai, yang ada value, yang value-nya tetap dijaga. Saya kira media massa konvensional tetap akan bisa bertahan ya Bu ya. Nah, meskipun itu berat, ya, PR-nya banyak, sangat berat. Seperti itu. Kalau misalnya lihat sekarang nih Bu, ada kemungkinan nggak nanti ke depannya media cetak itu akan hilang? Setahu saya kalau di grup Tribun, karena saya tahunya juga cuma Tribun ya, kalau seperti itu ada mungkin semacam semboyan bahwa istilah kok tiba-tiba lupa tiba-tiba sampai titik darah penghabisan pokoknya. Sebisa mungkin cetak bertahan. Cetak bertahan. Mengapa? Karena boleh dibilang duitnya masih masuk lewat cetak. Ya karena memang ada istilah, Almira, the last standing newspaper.
tetap harus dijaga keberlangsungannya ya Bu ya. Harus dijaga karena bagaimanapun kita ingin menjaga atau memelihara komunitas-komunitas atau orang-orang pembaca yang punya loyal terhadap berita-berita yang ditampilkan atau disampaikan melalui chat. Oke. Jadi bagaimanapun harus tetap bertahan media cetak itu. Ya di samping itu tetap diikuti zamannya Bu ya. Podcast ada, website ada, TikTok ada dan lain-lain gitulah. Nah kalau tadi kan sempat kita singgung sedikit ya Bu ya, kalau misalnya kan Bu Weni tadi cerita berita yang sudah memenuhi prosedur kode etik, sudah lolos kode etik gitu, tapi masih ada ancaman, masih ada protes gitu. Gimana kalau beritanya ternyata, pernah nggak Bu ada berita yang ternyata memang beneran itu hoax atau palsu gitu? Pernah ada atau enggak? Kalau misalnya pernah ada, itu gimana sih Bu cara jurnalis lah gitu mengatasinya? Maksudnya yang pernah tampil di Tribun atau Seripo? Iya. Sebenarnya sejujurnya kalau hoax nggak ada. Jadi benar-benar dipastiin gitu ya Bu ya? Nggak ada. Karena udah melalui lapisan atau gate. Oke. Kalau misalnya sekarang kan yang menjadi isu di negara ini gitu Bu, hoax itu sangat banyak gitu. Terutama kalau misalnya di sosmed gampang sekali Bu, bikin judul aja udah banyak yang percaya gitu kan tanpa melihat sumber dan lain sebagainya valid atau enggak gitu. Nah bagi jurnalis sendiri menyikapi hal yang seperti itu gimana sih Bu? Kalau jurnalis di media massa konvensional sih sebenarnya aman, dalam arti dia akan selalu diperingati. Kita diperingatkan sih, diperingatkan atasannya. Oke. Nah, jadi kalau wartawan ada redaktur ada manajer, pemret ada lagi direktur pemberitaan ada lagi CEO. Dan itu berlapis ya Bu ya. Dan itu rapatnya itu setiap Senin, ada lagi setiap Selasa, jadi dengan tema yang berbeda-beda. Jadi insya Allah aman. Kalau untuk hoax di media konvensional ya hampir bisa dibilang hampir tidak ada lah Bu ya, pasti ya, karena memang verifikasinya berlapis, banyak gate-gate seperti itu ya Bu ya. Tunggu, karena Almira bilang verifikasi, nah kenapa masa cetak itu harus tetap ada? Karena orang masih percaya bahwa verifikasi terakhir itu ada pada media cetak. Oke, yang tertulis ya Bu ya, dicetak gitu. Dibanding dengan video yang ada. Ngubah-ngubahnya gampang kan? Iya benar, dipotong-potong gitu ya Bu ya. Makanya kita di podcast ya, Lost Code for your information ya, Bu Weni ini juga punya podcast yang bisa dilihat, nama akunnya Tamu Weni ya. Jadi ya berkaitan lah sedikit ya, bersinggungan juga dengan podcast Sriwijaya Cast. Jadi beberapa tamu yang diundang itu Badia. Nah, Prof Badia, Rektor pertama Unsri. Mungkin nanti selanjutnya Iya. Nanti selanjutnya Prof Febrian ya Bu ya. Dari sibuk Profnya. Mungkin ini Bu mau ini dulu nih, menginisiasi podcast punya FH dulu kali ya Bu ya, biar pas datang nih ke Tamu Weni ada sesuatu yang dibawa gitu. Undang ke rumah Prof Febrian. Iya. Siapin pisang goreng. Iya. Pisang goreng spesial ya Bu ya. Nah, jadi udah ada podcast gitu Bu. Nah, menurut Bu Weni sendiri perbandingan sebenarnya ya nggak bisa lah dibandingkan media sosial dan media cetak itu, kayak kata Bu Weni tadi ya, media sosial pasti sangat cepat. Nah, gimana caranya Bu dengan cepatnya berkembang media sosial ini supaya tetap pada ranahnya, maksudnya tidak kalau sekarang kan kita lihat Bu, TikTok itu nggak ada batasan umur gitu ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu itu? Jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, sekarang bagaimana caranya kita justru mendorong masyarakat untuk punya daya, memberdayakan masyarakat supaya dia kritis pada kondisi yang sedang terjadi di tanah air, baik itu tentang ekonomi, politik, sosial dan segala macam, itu berkembangnya melalui sosmed. Nah, bagaimana caranya supaya berita-berita yang viral itu akhirnya sampai ke mejanya presiden? Ya kan? Itu
kita udah tahu seperti misalkan kejadian di Lampung, ada jalan jelek, Ya, Bima ya Bu ya. pesannya sampai banget, sampai ke Presiden Joko Widodo gitu. Nah ini yang sebenarnya sedang menjadi trennya dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tentu di Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu, bagaimana masyarakat di sana memanfaatkan video itu untuk memviralkan segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal publik, kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Contoh seperti waktu kejadian ada George Floyd, kalau saya ya. Itu seorang aktivis kebetulan berkulit hitam. Dia demo tahun 2020 atau 2021 saya lupa ya. Itu demo, acara demo itu kalau nggak salah judulnya Life Black Matters. Life Black Matters. Tentang hak orang hitam di sana. Oh iya. Dan ketika dia demo, dia agak nyimpang sedikit, dia beli rokok dia beli pakai duit palsu gitu ya. Kemudian dia dipiting oleh polisi yang kebetulan berkulit putih, dicekek sampai kemudian meninggal. Dan itu menjadi dan ada yang memvideokan kejadian tersebut kan, kamera tahu ya, disebarkan gitu ya Bu, kan segala macam. Dan akhirnya sampai terakhir adalah Joe Biden sampai telepon ke keluarga korban. Artinya apa? Ini sangat serius, dan yang membawa adalah media sosial. Yang media sosial itu adalah siapa? Istilahnya tuh ya apa? Bystander, artinya orang awam. Kayak saya seperti ini sekarang orang awam nih. Dia sering videokan sesuatu terkait dengan kepentingan publik, dan itu sampai kepada menimbulkan kegaduhan sampai ke mejanya Presiden pemerintah, gitu ya, pemerintah. Kemudian akhirnya sebuah kebijakan akan itu. Nah, saat ini sebenarnya di Indonesia kita perlu memberdayakan orang-orang, masyarakat madaninya untuk aware, untuk peduli pada hal-hal seperti itu. Kalau ada terkait dengan ketidakadilan dan segala macam, coba viralkan. Karena itu menjadi salah satu jalan yang ampuh untuk saat ini ya Bu ya. Kalau dulu kita taunya ya apa-apa melalui koran itu bisa viral gitu ya, sekarang melalui video yang disebarkan itu. Betul. Jadi cepat banget. It's tuh muncul dan ini tuh sebenarnya tugas kita. Jadi kita jangan apa ya namanya, ada pada tataran apa ya, hal-hal yang kita unggah tuh hal yang kosmetik gitu loh ya. Kosmetik gak berarti berdak. Hanya untuk apa flexing gitu-gitu ya. Coba deh peduli deh pada hal-hal yang terkait dengan kepentingan orang banyak, terutama tentang keadilan. Sekarang kan lucu, orang apa-apa ngadunya kok ke Hotman Paris kan gitu. Ya. Kemudian dia lembaga peradilan yang sesuai. Betul. Kemudian aparat penegak hukum lainnya di mana gitu ya Bu. Ini memang sebenarnya proses yang sangat bagus bagaimana kita bisa mendorong masyarakat kita untuk memviralkan segala sesuatu supaya akan ada kebijakan lah setelah itu. Supaya ada situasi yang lebih baik, jalan keluar yang baik. Ya, berarti menurut Bu Weni ya sepakat lah Bu ya. Saya juga sih sepakat kalau misalnya ada apa-apa, untuk jaga-jaga kita videokan aja dulu ya Bu ya. Iya benar. Kalau ada apa-apa langsung video, karena itulah bukti yang bisa kita bawa nantinya gitu ya Bu ya. Terakhir nih mungkin ya Bu Weni, gimana sih pesan dari seorang Ibu Weni yang sudah berkiprah di dunia jurnalis selama 35 tahun, baru saja purna bulan Juni lalu, untuk anak muda, bahkan saya sendiri, kemudian ya bukan untuk anak muda aja sih sebenarnya, untuk masyarakat secara luas lah gitu. Gimana caranya kita menghadapi zaman yang semakin digital tapi tetap pada ranahnya yang berkaitan dengan dunia media dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan, dan juga pesan saya sebenarnya sederhana aja, bahwa kesadaran akan bersosmed itu harus selalu dijaga. Nah, kalau dulu kita kenal dengan pepatah mulutmu adalah harimau. Sekarang jarimu betul harimau adalah harimau. Jadi sebenarnya sama aja pesan yang mau disampaikan. Kalau kita di media cetak
Itu sebelum kita mengunggah sesuatu, kita mengapa menempatkan foto di sini, ada judul seperti ini, hanya seperti ini, disampaikan melalui cetak, sebenarnya sama aja. Pun demikian. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang kita unggah itu dibaca orang banyak. Dan pesan yang mau disampaikan apa? Harus selalu ada pesan. Terus selalu ada nilai. Nah, nilai-nilai ini yang seringkali sekarang ditinggalkan. Karena apa? Manusia pada zaman digital banyak tuntutannya. Dia akan menjadi cemas kalau tidak melihat ponselnya setiap saat. Cek betul. yang lain. Jadi kehilangan informasi akan sesuatu, FOMO dan sebagainya. Jadi inilah yang membuat kemudian basing. Basing-basing. Mikir lagi. Sementara orang di luar sana kondisinya tentu gak sama. Betul. Abis basing-basing upload tadi nanti dikecam netizen, minta maaf gitu-gitu aja gitu ya Bu ya. Termuter. Kesadaran akan mengupload itu penting sekali. Edukasinya harus dilakukan oleh semua pihak ya saya kira. Betul. Kita sebagai ibu gitu kan. Betul, dari rumah ya Bu ya. Berangkatnya tetap dari rumah. Ya aja yang lumayan punya pengalaman. Saya selalu tanya ke anak saya, ke suami saya misalkan gitu ya, untuk hal-hal yang saya kira sensitif. Kalau saya mengupload ini kira-kira benar Bu. Ya kan? Kira-kira gimana gitu ya Bu. Gak usah Bu. Kan gitu. Ini kamu harus banyak pikir. Bukan dalam rangka pencitraan, tapi menjaga hati semua pihak. Itu ya sulit ya Bu ya. Kita kadang mikir gitu tapi orang lain enggak gitu ya Bu. Karena ego kita harus ditundukkan. Karena ini dilihat oleh, ya kita nggak tahu siapa aja yang lihat ya Bu ya. Bahkan walaupun kita private akun, tapi tetap aja itu bakal bisa tersebar. Ini namanya media sosial gitu ya Bu ya. Oke Low Squad, mungkin ya itu ya sedikit pesan yang bisa Bu Weni sampaikan. Tapi yang sedikit tapi sangat bermakna dan melekat gitu ya Bu ya. Coba pesan. Pesannya adalah jangan basing-basing bermedsos ya Bu ya, benar. Dan yang pasti kalau misalnya mau lihat berita ya tetap lihatnya jangan hanya di media sosial aja, tapi juga pastikan di media-media lainnya apakah benar apa enggak, hindari hoax gitu. Selalu cross check ya Bu ya, walaupun double check semuanya. Triple bahkan ya Bu ya, berkali-kali gitu lah. Apalagi kalau kita mau menyebarkan kembali berita itu ya Bu ya, harus benar-benar dicek. Oke Low Squad, mungkin Bu Weni ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita. Saya mau wawancara profesor. Selanjutnya pasti kita akan ketemu lagi Bu Weni, pasti akan sering sekali ketemu Bu Weni karena memang di sini kami tim juga butuh Bu untuk saran, kritik, masukan tentang media, salah satunya ya podcast ini. Karena kita juga ya seperti Bu Weni bilang tadi, kita juga sama-sama bertahan di dunia digital ini ya, supaya tidak tertinggal khususnya di dunia pendidikan gitu ya. Sampai ketemu lagi Low Squad di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber spesial juga. Saya Almira dan Ibu Weni pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe FH Unsri TV, Sriwijaya Cares, say it loud. Say it loud.